Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmalisa dengan NIM 1807030032, yang mana saya merupakan salah satu mahasiswi Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas UIN Araniri Banda Aceh. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari MK Ekologi Perairan dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Adapun pertanyaan pertama yaitu dari mana saja sumber mikroplastik di perairan dan bagaimana proses masuknya dan apa efeknya terhadap biota. Semua sampah plastik yang ada di ekosistem perairan nantinya dapat dipastikan berakhir pada lautan dan mengancam biota yang ada. Bagi biota laut, sampah plastik yang dapat mengakibatkan fatal. Ketika plastik berubah menjadi mikroplastik, biota laut seperti plankton dapat memakan zat tersebut. Plankton yang kemudian dimakan oleh ikan, dan ikan itu nantinya akan dimakan oleh manusia. Hal ini membuat mikroplastik yang awalnya berada di plankton bisa berpindah ke makhluk lain seperti ikan dan manusia. Ketika dimakan biota, plastik akan merusak dan merobek bagian dalam saluran pencernaan hewan. Kemudian pertanyaan yang kedua, benarkah ikan dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran perairan? Menurut saya benar, karena ikan sebagai salah satu biota air yang sering dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat pencemaran yang terjadi di dalam suatu perairan. Jika di dalam tubuh ikan telah terkandung kadar logam berat yang tinggi dan melebihi batas normal yang telah ditentukan, dapat menunjukkan tingkat pencemaran yang terjadi di dalam suatu perairan tersebut. Pertanyaan ketiga, di antara banyaknya logam berat, unsur apa yang menurut Anda paling berbahaya bagi biota akuatik? Logam berat yang paling berbahaya untuk kerusakan lingkungan dan berdampak terhadap kehidupan air. Kehidupan air akan sangat terancam apabila logam berat tercemar di sungai, di danau, dan di laut, terutama pada ikan-ikan yang hidup di sungai yang tercemar logam berat. Pengaruh toksisitas CD, NI, dan CR dapat merusak morfologi insang ikan salmon. Ikan akan mengalami hipoksia karena kesulitan dalam mengambil oksigen dari air, sehingga terjadinya penebalan pada sel epitel insang yang berakibat ikan kurang mampu berenang. Kemudian pertanyaan yang keempat, indikator apa saja yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai? Bagaimana cara menentukannya? Adapun indikator yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai yaitu berupa parameter fisika, kimia, dan biologi. Parameter fisika kimia merupakan komponen ekosistem biotik yang merupakan salah satu wadah atau media bagi hidupnya suatu organisme. Faktor fisik yang terdapat dalam suatu ekosistem perairan umumnya dapat diamati secara visual, yaitu suhu, salinitas, daya tembus air matahari, komposisi substrat tanah, kekeruhan, arus, dan lainnya. Sedangkan faktor kimianya berupa pH air, oksigen terlarut atau DO, nitrat, fosfat, dan amonia. Kemudian parameter biologinya yaitu biota perairan yang menyusun kehidupan di dalam perairan seperti plankton, bentos, tanaman air, dan lain-lainnya. Sampai disinilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.